Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Tadi sudah membahas yang namanya scanner dan buffer reader. Manakah yang lebih baik? Tentunya tidak ada yang lebih baik. Itu tergantung dari Anda menyukainya yang mana. Anda lebih senang yang mana. Jadi bebas, saya tidak bisa menyatakan mana yang lebih baik. Silahkan Anda menilai dan silahkan Anda sesuaikan dengan yang Anda sukai. Sekarang kita akan mencoba mengkombinasikan dengan ekspresi ya. Kita akan punya ekspresi boolean karena ekspresi aritmatik dan string itu sudah kita pelajari ya di pertemuan 2 kalau tidak salah ya. Ada latihan operator. Kita sudah mempelajari itu. Sekarang kita akan melakukan yang namanya testing dari operator boolean. Operator boolean itu yang terkait dengan hasilnya apakah memenuhi syarat atau tidak. Biasanya kan digunakan atau sering digunakan di dalam dunia pemrograman untuk struktur kontrol pemilihan atau struktur kontrol pengulangan. Jadi akan ada syarat, syarat berulang, syarat percabangannya. Nah, itu menggunakan operator boolean. Oleh karena itu, kita buat kelas baru. Kita pilih new class seperti biasa, lalu kita tuliskan latihan operator boolean integer. Ya, kita akan menggunakan latihan operator boolean integer. Atau jangan deh, langsung aja latihan operator boolean. Nah, definisi dari latihan operator boolean ini bukan berarti kita menggunakan tipe data boolean ya, tapi nanti hasil keluaran dari operator ini akan menghasilkan true or false. Oleh karena itu disebutnya operator boolean atau operator logika. Jangan lupa kita tuliskan public static void main dan kita tuliskan string args. Lalu jangan lupa kita sediakan supaya ini kita scanner aja deh. Scanner sc sama dengan new scanner system.in. Dan jangan lupa kita lakukan import. Oke, kita akan membandingkan ya. Jadi kita akan membandingkan dua variabel. Jadi kita akan punya ada integer A dan B. Ya, ini hanya sebagai contoh. Sebenarnya penggunaan variabel itu hindari dengan menggunakan hanya A atau B. Bisa membuat kita pusing. Itu isinya nilai apa gitu ya. Kecuali memang rumus matematis. Tapi biasanya rumus matematis juga sudah di ini, kalau misalnya hitung luas misalnya panjang kali tinggi misal gitu kan, udah ada panjang, tinggi, ada nilai pi dan lain-lain, atau jari-jari misal, itu lebih lengkap dan lebih detail untuk mendefinisikan atau menjelaskan isinya nanti itu akan berisi nilai apa. Ini ada contoh, hanya contoh saja penggunaan variabel A atau B. Berikutnya apa yang akan dilakukan? Kita akan membuat seperti ini. System.out.print. Lalu kita tuliskan, masukkan nilai A. Lalu kita copy paste saja. Ini kita copy, kita paste, dan di sini nilai B. Kita sudah punya dua ini. Yang lalu yang dilakukan berikutnya adalah kita tuliskan seperti A sama dengan sc.nextIn ya, karena kita menggunakan tipe data integer, oleh karena itu kita gunakan nextIn. sc.nextIn juga seperti ini. Berarti kita sudah diminta untuk memasukkan nilai A dan nilai B, dan kita akan memasukkan dengan inputan keyboard seperti ini. Lalu berikutnya apa yang akan kita lakukan ya? Yang akan kita lakukan adalah kita akan membandingkan dua nilai ini. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita copy paste, lalu kita akan melakukan seperti ini. Yang pertama adalah apakah A lebih kecil dari B. Terus kita bandingkan juga supaya cepat, kita copy paste saja di sini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, dan ini apakah A
lebih apakah A lebih kecil dari B? Apakah A lebih besar dari B? Dan apakah A sama dengan B? Dan apakah A tidak sama dengan B? Jadi nanti akan muncul dia nilainya true or false outputnya. Kita coba ya, kita coba. Kita run. Kita run. Lalu jangan lupa kita save terlebih dahulu. Masukkan nilai A. Misal nilai A adalah 4. Dan nilai B adalah 5. Harusnya apa? Harusnya berarti true yang pertama karena A lebih kecil dari 5. Lalu yang kedua itu bisa dibilang false karena A tidak lebih besar dari B. Lalu yang ketiga itu juga false karena A tidak sama dengan B. Dan juga yang terakhir true ya karena A tidak sama dengan B. Kita coba enter. Maka hasilnya kita lihat true, false, false, true. Oh, kita lupa menggunakan line. Di sini kita tambahkan saja line, 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 dan line. Nah, kita run lagi, kita lihat lagi. Misal di sini 3, di sini 6 dan 3 ya. Berarti yang pertama false, true, false, true. Berarti false, true, false, true hasilnya. Kita lihat false. Kenapa false? Karena 6 tidak lebih kecil dari 3 ya. Jadi menghasilkan false. Kenapa ini true yang kedua? Karena karena A lebih besar dari B. 6 memang lebih besar dari B sehingga hasilnya true. Dan yang ketiga, kenapa false? Karena 6 tidak sama dengan B. Jadi saat ditanya apakah A sama dengan B? Ya tentu tidak. Maka jawabannya false. Begitu juga yang terakhir, apakah 6 tidak sama dengan 3? Iya, tidak sama dengan 3. Berarti hasilnya true. Itu adalah operator dari boolean. Tapi ada juga yang namanya seperti ini. Jadi akan menghasilkan nilai yang berbeda ya. Di sini kita pakai sama dengan dan ini sama dengan ya. Jadi ada lebih besar, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Di sini kita lihat ini lebih kecil, ini lebih kecil sama dengan, ini lebih besar sama dengan. Kita lihat hasilnya. Di sini saya akan mencoba menggunakan dua angka yang sama, 5 dengan 5. Maka hasilnya harusnya false, true, false, true, true, false, false, true, false, true, true, false. Nah, kita lihat. Kenapa yang pertama false, yang kedua true? Karena gini, saat kita ditanya apakah 5 lebih kecil dari 5, tentu tidak. Karena 5 itu sama 5 sama. Jadi tidak ada yang lebih kecil. Tentu hasilnya false. Tapi di sini kita menambahkan lebih kecil sama dengan. Berarti kalau nilainya sama, dia akan dianggap himpunan yang sama. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Hasilnya iya. Kenapa? Karena ada sama dengannya. 5 sama 5 itu sama. Jadi kalau lebih kecil sama dengan berarti dia akan dianggap nilai yang memiliki himpunan yang sama. Gitu ya. Jadi itu yang harus diingat. Kalau pakai sama dengan, kalau sama berarti dianggap true. Begitu juga ini. Apakah 5 lebih besar dari 5? Enggak. Pasti false hasilnya. Tetapi saat di sini 5 lebih, oh salah. Nah, misal tapi hasilnya pasti sama, 5 5. Nah, saat di sini kita lihat apakah 5 nih ya, 5 lebih besar sama dengan, pasti hasilnya true. Kenapa? Karena 5 sama 5 itu sama. Jadi sama dengan itu bisa mewakili bahwa mereka sama. Gitu. Jadi pasti hasilnya true. Begitu pas dibandingkan dengan ini, apakah 5 sama dengan 5? Iya, pasti. Tapi apakah 5 tidak sama dengan 5? Pasti hasilnya false. Kenapa? Karena mereka sama, bukan tidak sama. Jadi hasilnya adalah false. Itu adalah operator ya. Operator boolean untuk integer ya. Jadi ini kita gunakan di sini adalah untuk integer.
Nah, sekarang kita akan coba untuk string. Kita akan coba untuk string. Di sini ada string huruf 1 lah ya. Huruf 1, huruf 2. Nah, seperti ini. Lalu kita copy. Ini masukkan huruf 1. Huruf 1 dan kita copy juga ini. Berarti kita masukkan huruf 2 dan kita panggil di sini huruf 1 sama dengan sj.next ya. Kita pakai next seperti ini. Dan huruf 2 sama dengan sj.next juga. Nah, kita akan menggunakan string. Kalau tadi integer, sekarang kita string ya. Kita akan tutup dulu. Ini kita pakai Kurawa, pakai multi line komentar dulu ya. Bentar. Nah, kita masuk. Sebentar. Scanner harusnya tidak masuk. Oke, dan kita tutup sampai sini harusnya. Nah, seperti ini. Jadi kita tutup dulu ya. Ini multi line. Jadi yang ini tidak akan diproses oleh komputer, kita akan proses hanya di sini langsung. Lalu berikutnya apa? Berikutnya tentu kita harus membandingkan ya. Di sini kita membandingkan. Kita copy saja sistem out-nya dengan cara gimana? Caranya adalah kita panggil. Jadi kita akan bandingkan dengan huruf ya. Huruf 1 titik. Lalu di sini ada compare to ignore case ya. Kita pakai compare to ignore case. Lalu di sini huruf 2. Yang akan kita gunakan karena ingin menanyakan apakah huruf 1 lebih kecil dari huruf 2, maka pertanyaannya adalah apakah dia lebih kecil dari 0. Jadi ini 0 itu adalah hasil banding dari antara ini dengan ini ya. Antara operan huruf 1 dengan operan huruf 2. Kalau ternyata dia lebih kecil, operan huruf 1 lebih kecil dari huruf 2 akan menghasilkan lebih kecil dari 0. Tapi kalau lebih besar, dia akan menghasilkan lebih besar dari 0. Kalau sama, jadi sama dengan 0. Tapi biasanya kita tidak menggunakan compare to. Kalau misalnya menggunakan perbandingan sama atau tidak. Ini kita tuliskan seperti ini. Lalu berikutnya kita tulis juga. Nah, kalau sama dengan, kita gunakan equals ignore case ya. Tulisnya seperti ini. Equals ignore case. Dan kita buat kayak gini, ininya kita hapus. Nah, seperti ini. Dan kalau tidak sama dengan, maka yang kita lakukan adalah kita tuliskan seperti ini, tapi kita awali dengan tanda seru yang artinya not ya. Jadi ini tidak equals atau tidak sama. Nah, kita akan lihat di sini, kita akan coba apakah berhasil atau tidak. Bismillah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini huruf, saya akan bandingkan A dengan B. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi ini akan membandingkan berdasarkan urutannya ya, urutan dari alfabetik. A itu lebih kecil dari B kan? Apakah A lebih kecil dari B? Jawabannya true. Tapi apakah A lebih besar dari B? Jawabannya pun akan jadi false. Kenapa? Karena A itu lebih kecil atau secara posisi lebih duluan dari B. Terus saat ditanya apakah huruf A itu sama dengan huruf B, pasti jawabannya false. Tetapi saat ditanya apakah huruf A tidak sama dengan B, maka hasilnya akan true. Nih, bisa kita lihat. Kita coba lagi ya, kita coba lagi. Apa jadinya kalau nih ya, kalau misalnya kita bandingkan yang lebih dulu D dengan A.
Maka hasilnya false true, false true. Kenapa? Kita lihat nih. Kenapa false? Ya karena D itu lebih besar dari A. Karena munculnya setelah A ya. Huruf ke-4, sedangkan A itu huruf ke-1. Lalu, apakah huruf D lebih besar dari A? Tentu jawabannya adalah true. Karena benar, posisinya lebih besar. Mereka menggunakan apa? Di belakang layar menggunakan kode ASCII. Oleh karena itu, ada hal yang berbeda. Ya, mudah-mudahan ini Anda sudah paham false true-nya dari mana. Jadi dari urutan ini ya. Untuk string berdasarkan urutan alfabetik ya, alfabetik. Jadi nanti huruf A itu akan paling kecil, tapi akan jadi kasus yang berbeda jika kita punya ini. Kita akan gunakan sesuatu yang berbeda. Jadi compare to itu tidak hanya compare to ignore case. Jadi kita juga ada yang namanya compare to saja. Nih, seperti itu. Lalu di sini kita juga akan mengcopy. Di sini akan kita hilangkan. Lalu ini juga sama, equals-nya pun equals yang biasa. Nah, dan ini pun sama. Kita copy paste dan equals-nya pun kita menggunakan equals yang biasa tanpa ignore case. Apa bedanya? Jadi ini ada nama atau ada kata ignore case. Jadi dalam bahasa pemrograman atau di komputer itu ada case sensitif. Case sensitif itu berarti dia sensitif akan huruf besar dan huruf kecil. Misal saya menuliskan huruf A dengan kapital dibandingkan A dengan huruf kecil, jika dia case sensitif akan dianggap karakter yang berbeda. Nah, kalau kita menggunakan ignore case, maka dia tidak akan menghiraukan ya, dia huruf besar atau huruf kecil, selama dia A dia akan anggap sama. Tapi kalau kita tidak menggunakan ignore case, maka hal itu dianggap beda. Kita lihat ya hasilnya ya. Kita lihat hasilnya, saya akan membandingkan antara A besar dan A kecil. Di sini saya tuliskan A besar dengan A kecil nih, A besar dan A kecil, dan hasilnya lihat. Kenapa yang pertama false? Tentunya karena dianggap huruf A yang sama, ya tidak ada yang lebih besar dan lebih kecil. Makanya dia akan dianggap false. Tetapi saat saya menggunakan compare to saja, dia akan dianggap true. Kenapa? Karena secara kode ASCII nilai atau ID dari A besar itu lebih kecil dari A kecil. Ya, jadi dianggapnya A kecil itu lebih besar dari A besar. Susah ngomongnya. A besar lebih duluan muncul dari A kecil, gitulah intinya secara posisi, sehingga ini akan dianggap true. Coba. Dan di sini akan dianggap false, dan kita lihat di sini saat kita membandingkan equals to ignore case, dia akan dianggap huruf yang sama-sama huruf A. Tapi saat dibandingkan dengan equal saja, berarti dia case sensitif. A besar dengan A kecil dianggap karakter yang berbeda. Dan ini pun sama saat pakai NAT, yang pertama false. Karena apa? Apakah dia tidak sama? Karena dia pakai ignore case, dia dianggapnya sama. Berarti saat ditanya apakah dia karakter tidak sama, false. Mereka sama-sama A, terlepas lebih besar lebih kecil, karena pakai ignore case. Tapi kalau tanpa ignore case, dia anggap true. Kenapa? Ya emang beda, yang satu mah huruf besar, yang satu mah huruf kecil. Nah, itulah pembeda. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa penggunaan ignore case perlu diperhatikan. Apakah perlu membedakan huruf besar dan kecil? Nah, seperti ini. Itu adalah penggambaran dari
operator boolean yang nextnya akan sering Anda temui. Ada struktur kontrol pemilihan, struktur kontrol pengulangan. Masing-masing punya syarat agar struktur kontrol itu berjalan. Sehingga mudah-mudahan Anda bisa memahami dari semua ini. Silakan Anda tulis, silakan Anda coba. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di forum diskusi. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.